Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang mengajarkan cara mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin dengan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Kaum Stoa meyakini bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada peristiwa eksternal, melainkan pada kebajikan yang berasal dari dalam diri. Didirikan di Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi oleh Zeno dari Citium, Stoikisme kemudian berkembang dan menjadi populer di kalangan filsuf, pemimpin, dan rakyat biasa di seluruh kekaisaran Romawi. Beberapa tokoh Stoikisme yang paling dikenal adalah Zeno dari Citium, pendiri aliran Stoa; Chrysippus dari Soli, salah satu tokoh utama dalam sejarah Stoikisme; Seneca, seorang negarawan, penulis, dan filsuf pada zaman Romawi; Epictetus adalah seorang mantan budak yang menjadi guru Stoikisme; Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang terkenal dengan tulisan-tulisannya. Beberapa prinsip utama yang diajarkan dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Prinsip ini mengajarkan untuk membedakan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Hal yang dapat dikendalikan, pikiran, penilaian, emosi, dan tindakan kita sendiri. Hal yang tidak dapat dikendalikan, pendapat orang lain, cuaca, kejadian di masa lalu, atau hasil akhir dari suatu peristiwa. Hidup selaras dengan alam. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alam dan nalar yang dapat menuntun menuju kehidupan yang damai dan teratur. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan. Kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui kebajikan, seperti kebijaksanaan, penggunaan nalar yang tepat dalam membuat keputusan, keadilan, bersikap jujur dan adil kepada semua orang, keberanian, menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan optimisme, pengendalian diri, mengendalikan hasrat dan emosi. Visualisasi negatif. Praktek ini mendorong untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk mengurangi rasa takut dan lebih menghargai apa yang dimiliki saat ini. Tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain. Pemanut Stoikisme bertanggung jawab atas respons mereka sendiri terhadap peristiwa yang terjadi, alih-alih menyalahkan faktor eksternal atau orang lain. Penerapan Stoikisme dapat membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatkan ketahanan mental, membantu Anda menghadapi tantangan dan kesulitan hidup dengan lebih tenang, mengelola emosi, mengurangi reaksi emosional yang berlebihan, dan melatih pikiran untuk merespon secara rasional. Mengurangi stres dan kecemasan. Dengan berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, Stoikisme dapat mengurangi kekhawatiran tentang masa lalu dan masa depan. Meningkatkan kesehatan mental. Konsep Stoikisme seperti mindfulness atau kesadaran penuh terbukti bermanfaat untuk mengurangi gejala depresi dan stres. Hidup lebih bermakna. Prinsip-prinsip ini dapat membantu Anda membangun karakter yang kuat dan menjalani hidup yang lebih terarah dan bertujuan. Zeno dari Citium adalah seseorang filsuf Helenistik dari Siprus yang dikenal sebagai pendiri aliran filsafat Stoikisme. Ajarannya menjadi landasan bagi pemikiran Stoik yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pengikutnya, seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Zeno lahir sekitar 334 sebelum Masehi di Citium, Siprus. Ia berasal dari keluarga pedagang kaya, dan kisahnya yang paling terkenal adalah mengenai perjalanannya ke Athena setelah kapalnya karam dan ia kehilangan semua hartanya. Ia tiba di Athena. Di sana, ia terinspirasi oleh ajaran Socrates dan belajar di bawah bimbingan para filsuf, termasuk filsuf Sindis Kratos dari Tebes.
Setelah perjalanannya mendalami berbagai aliran filsafat, Zeno mulai mengajarkan ajarannya sendiri sekitar tahun 300 sebelum Masehi di sebuah serambi beratap di Agora Athena yang dikenal sebagai Stoa Poikli atau serambi berjat. Dari nama tempat inilah kemudian ajarannya dikenal sebagai Stoikisme. Ajaran Zeno mencakup logika, fisika, dan etika dengan etika sebagai fokus utamanya. Beberapa konsep inti dari ajarannya adalah logos. Zeno mengajarkan bahwa ada prinsip rasional atau logos yang mengatur alam semesta. Kebahagiaan sejati dapat ditemukan dengan hidup selaras dengan logos dan alam. Kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Ia meyakini bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati yang diperlukan untuk kehidupan yang bermakna. Hal-hal eksternal seperti kekayaan atau status tidak memiliki nilai intrinsik dan bersifat netral. Apatheia. Prinsip ini tidak berarti tanpa emosi, melainkan kebebasan dari gejolak emosi yang merusak. Zeno mengajarkan pentingnya rasionalitas dan pengendalian diri untuk mencapai ketenangan batin atau ataraksia. Tanggung jawab pribadi. Zeno berpendapat bahwa individu memiliki kendali penuh atas respon mereka terhadap peristiwa eksternal dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa dikontrol atau pikiran, penilaian. Seseorang dapat mencapai kebijaksanaan dan ketenangan. Meskipun sebagian besar tulisannya tidak bertahan hingga saat ini, gagasan Zeno memberikan landasan yang kokoh bagi filsafat Stoa. Warisan intelektualnya diteruskan dan dikembangkan oleh murid-murid dan para filsuf Stoa selanjutnya, yang memastikan ajarannya terus mempengaruhi pemikiran Barat selama berabad-abad.